Sebelum membahas Wahyu 4 dan seterusnya, saya akan membahas tentang hari Tuhan. Karena di Wahyu 4 dan seterusnya itu isinya tentang hari Tuhan. Jadi saya mau menjelaskan dulu beda hari Tuhan dan hari Kristus atau rapture. Saya akan sertakan ayat-ayatnya supaya lebih paham. Karena banyak orang Kristen tidak bisa membedakan apa itu pengangkatan dan apa itu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak orang tidak tahu tentang pengangkatan atau rapture, meski mereka adalah pengikut Kristus. Kasihan. Untuk itu, hari ini izinkan saya memberikan sedikit tentang apa itu rapture. Bagi orang-orang yang tidak tahu tentang rapture, mereka terus berbicara soal berjaga-jaga, tapi tidak tahu berjaga-jaga dari apa. Padahal semua tertulis di Alkitab bahwa kita harus berjaga supaya ikut pengangkatan dan tidak tertinggal untuk menghadapi hari Tuhan. Caranya bagaimana dan kira-kira kapan nanti waktunya kita bahas di Wahyu selanjutnya. Hari ini yang penting ngerti rapture dan hari Tuhan dulu ya. Kita mulai. Rapture yang disebut juga dengan the day of Christ dan kedatangan Kristus yang kedua kali yang disebut juga dengan the day of the Lord sangat berbeda. Yang namanya rapture atau pengangkatan ini seperti peristiwa yang semi tersembunyi karena hanya siapa yang diangkat dan Kristus yang tahu. Sebab hanya Kristus yang tahu berapa banyak gandum di antara lalang, berapa banyak domba di antara kambing. Rapture adalah Kristus datang tapi hanya sampai di atas awan untuk menjemput gerejanya atau kaki Dian miliknya. Dan kakinya tidak menyentuh bumi. Ya, ini harus ngerti perbedaannya. Tidak menyentuh bumi. Artinya saat itu ada pertemuan di udara. Dan Wahyu secara jelas menerangkan hal ini. Besok kalau hal ini terjadi, pasti geger di dunia ini. Karena apa? Banyak sekali orang yang akan menghilang. Dan bisa dibayangkan betapa kacaunya dunia nanti. Bayangkan kalau saatnya rapture datang ya, saatnya nanti Tuhan itu datang di awan-awan menjemput gerejanya. Nanti ada pesawat terbang, pilotnya hilang satu atau dua-duanya hilang. Lalu ada sopir hilang, pasti banyak kecelakaan, banyak kebakaran. Operator-operator pada hilang, banyak kecelakaan. Pasti banyak hal yang mengerikan terjadi. Dunia porak-poranda saat itu karena heboh. Yang jelas pasti banyak kecelakaan. Jadi silahkan bayangkan sendiri saat itu ya. Kemudian mungkin beberapa hari setelah itu mereda, akan banyak berita. Nanti dunia akan punya banyak teori-teori untuk menerangkan hal ini. Mungkin di dunia timur bisa ngomong ini keajaib, kejadian supranatural, tingkat dewa ya. Dan dunia barat mungkin punya alasan yang lebih ilmiah, misalnya diculik makhluk luar angkasa atau alien. Sekarang saja sudah banyak tersebar tentang makhluk luar angkasa, pesawat luar angkasa ya. Dunia dan pasukannya atau antikris sudah mempersiapkan hal ini. Jadi ingat baik-baik. Semua sudah dipersiapkan. Banyak dari kita saja yang tidak menyadari hal ini. Hari Kristus atau rapture adalah hari yang penuh sukacita. Sementara hari Tuhan adalah hari yang mengerikan. Hari yang didahului dengan perang Harmagedon. Hari itu adalah hari pemusnahan. Terjadi kehancuran yang luar biasa di atas bumi ini. Mengerikan.
Tapi tidak usah takut, kita tidak akan ikut ya, karena gereja atau orang benar sudah absen dari bumi. Jadi nanti saat Kristus datang yang kedua kali, yang disertai dengan Harmagedon itu, kita tidak ada di sana. Sampai nanti Tuhan menjadi Raja, kita turun lagi dari surga ke bumi. Semoga sampai di sini Anda mengerti ya. Saya akan beri ayat-ayatnya tentang rapture dan hari Tuhan sebagai referensi. Karena wahyu tidak bisa berdiri sendiri untuk kita bisa memahami secara detail. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Saya mau ulangi ayat ini dengan terjemahan dari firman Allah yang hidup supaya lebih jelas ya. Tetapi suatu rahasia indah dan mengherankan yang ingin saya sampaikan kepada saudara ialah, kita tidak mati, kita tidak semuanya akan mati, tetapi kita semua akan diberi tubuh yang baru. Semua ini akan terjadi dalam sekejap mata pada saat nafiri ditiup untuk yang terakhir kali. Sebab akan ada bunyi nafiri dari langit, dan dengan tiba-tiba semua orang Kristen yang telah mati akan hidup lagi dengan tubuh yang baru, yang tidak akan binasa, dan kita yang masih hidup juga akan memiliki tubuh baru dengan tiba-tiba. Ya, lebih jelas toh? FAI ya. Paulus mengatakan suatu rahasia, tapi setelah kita belajar wahyu, rahasia ini akan terbuka bagi kita. Amin. Rahasia tentang tubuh baru yang akan kita terima nanti, yaitu tubuh kemuliaan yang juga orang benar yang mati di dalam Kristus akan bangkit. Tubuh barunya seperti apa? Tubuh baru dengan pakaian putih yang bersinar indah. Jadi nanti saat rapture, saat bunyi nafiri itu, nanti yang bangkit orang mati dulu. Orang mati yang hidup benar di dalam Kristus nanti bangkit dulu, pakai tubuh kemuliaan. Habis itu baru kita yang hidup celing naik semua dalam sekejap mata, tiba-tiba ya. Tubuh barunya seperti apa? Ini tertulis seperti di Matius 17 ayat 20. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Jadi besok kita bisa memiliki tubuh kemuliaan seperti yang dilihat murid Yesus. Yang dipakai Yesus seperti itu, tubuhnya putih bersinar. Masih ayat tentang rapture ya, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya, yang mati dulu. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di ayat ini kaki Tuhan tidak mendarat di bumi, tapi berada di awan. Ini namanya pengangkatan ya. Ngerti bedanya ya? Yang mati bangkit, lalu yang hidup semua pakai tubuh kemuliaan. Tuhan ada di awan-awan menyongsong kita, naik ke surga bersama-sama. Lalu ada perjamuan kawin anak domba. Lalu di Titus 2 ayat 11 sampai 13. Karena kasih karunia Elohim yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Perikop ini adalah tentang hidup berjaga-jaga.
Sedang ayat 13-nya, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Elohim yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ini tentang rapture. Jadi rapture ada hubungannya dengan berjaga-jaga. Bagaimana kita mau ikut rapture kalau hidupnya sembarangan? Tidak akan bisa. Ini harus dipahami dengan benar. Jadi the day of Christ ini adalah saat yang membahagiakan, penuh sukacita, hari yang kita nantikan, bukan yang menakutkan, ya. Ini rapture. Bagi orang benar, sukacita dan tidak menakutkan. Jadi sekarang sudah paham ya tentang rapture yang adalah hari penuh sukacita? Paham tidak? Dan hari kedatangan Kristus yang kedua kali nanti didahului dengan perang Armageddon. Berbeda, ya. Ada waktu 7 tahun, yaitu masa dimulainya segala kesusahan dan bencana yang makin lama makin ngeri. Dan di tengah-tengah masa 7 tahun itu ada rapture. Di luar sana ada banyak teori tentang rapture ini. Ada yang bilang rapture itu terjadi di awal, jadi orang benar tidak ikut masa kesusahan besar. Ada yang bilang di tengah atau mid tribulasi, ya. Ada yang bilang atau di akhir masa kesusahan besar atau post tribulasi. Bagi kita, gereja kebenaran sejati meyakini rapture terjadi di tengah-tengah masa kesusahan besar. Jadi 7 tahun itu 3,5 tahun kita ikut menaluinya, baru terjadi pengangkatan, dan 3,5 tahun berikutnya bencana yang lebih mengerikan. Tapi ini akan kita bahas di wahyu selanjutnya. Ini yang penting ngerti dulu tentang rapture dan hari Tuhan, karena itu berbeda, ya. Sekarang saya mau berikan ayat-ayat tentang hari Tuhan atau hari pemusnahan. Hari Tuhan, hari pemusnahan itu adalah masa kesusahan besar. Yoel 1 ayat 15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yesaya 13 ayat 6. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sefanya 1:14. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Amos 5 ayat 18. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Inilah hari Tuhan yang menakutkan itu. Hari yang mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi tujuan Kristus datang yang kedua kali adalah untuk menghancurkan kejahatan dan menjadi raja di bumi selama 1000 tahun di zaman baru. Raja damai, di mana anak-anak bisa bermain dengan ular tedung. Ini bukan pengajaran baru, ya. Ini ajaran sudah 2000 tahun tertulis di Alkitab kita. Kita hanya mengingatnya kembali. Kalau kita sudah tahu betapa mengerikannya hari Tuhan itu, maka kita harus ikut pengangkatan. Yuk katakan sebelah kanan kirinya, jangan tertinggal. Karena sangat mengerikan. Kita harus berjuang untuk tidak tertinggal. Kita harus berjuang untuk ikut pengangkatan. Ini sungguh. Saat bahas kitab Wahyu itu kita diberi kesempatan untuk mengintip rahasia surga. Maka sekali lagi kita itu disebut orang yang berbahagia karena kita bisa membaca atau mendengarkan kitab Wahyu. Mari kita mulai dengan Wahyu 4 ayat 1. Saya mau pakai terjemahan dari FAIH untuk beberapa ayat karena lebih mudah dipahami bahasanya. Wahyu 4 ayat 1. Kemudian, sementara saya memandang, tampaklah sebuah pintu terbuka di surga.
dan suara nyaring yang pernah saya dengar sebelumnya, yang seperti bunyi sangkakala berkata kepada saya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang pasti terjadi kelak. Di Wahyu 4 dituliskan penglihatan alam roh yang diberikan Tuhan Yesus kepada Yohanes saat dia diasingkan di Pulau Patmos. Hal ini menggenapi perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa di antara mereka ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Elohim. Jadi ini ternyata yang dimaksud adalah Yohanes ya. Di Lukas 9 ayat 27, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Elohim. Ya, ini penggenapan saat Yohanes di Pulau Patmos. Kita jadi tahu ya. Yohanes melihat pintu surga terbuka dan mendengar kembali suara Tuhan Yesus yang seperti bunyi sangkakala, menyuruh rohnya Yohanes naik ke surga. Dan Tuhan akan menunjukkan apa yang pasti terjadi kelak. Saya garis bawahi hal yang pasti akan terjadi kelak. Jadi saudaraku, nubuat di kitab Wahyu pasti akan terjadi semuanya. Tidak akan lolos satupun. Jadi takutlah akan Tuhan ya. Wahyu 4 ayat 2. Seketika itu juga saya di dalam roh berada di surga. Saya melihat sebuah tahta dan ada seseorang yang duduk di atasnya. Alangkah mulianya. Ini Yohanes rohnya dibawa ke surga ya. Saya lanjutkan di ayat ketiga. Jadi tadi Tuhan Yesus memanggil rohnya Yohanes, naiklah kemari. Yohanes diizinkan pergi ke surga melihat tahta Elohim. Wahyu 4 ayat 3. Daripadanya memancar sinar yang gemerlapan seperti sinar intan atau batu mirah, dan sebuah pelangi melingkari tahtanya. Berkilau-kilauan seperti zamrud. Ini adalah tahta Bapa Yahweh Elohim yang maha tinggi. Wahyu 4 ayat 4. Di sekeliling tahtanya terdapat 24 tahta yang lebih kecil, diduduki oleh 24 penatua, semuanya berpakaian putih dan mengenakan mahkota emas di kepala mereka. Ke-24 penatua di sekitar tahta Bapa Yahweh di surga adalah para penyembah Bapa Yahweh. Ini diterangkan di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Ini keterangan tentang 24 tua-tua ya. Lalu di Wahyu 4 ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ke-7 roh Elohim. Ini adalah ke-7 roh Elohim atau Roh Kudus. Digambarkan dengan 7 obor yang menyala. Kalau kita membayangkan ini seperti ini menorah. Ini 7 obor yang menyala ya. Ini adalah lambang dari Roh Kudus. Ruach HaKodes. Rohnya Elohim dilambangkan seperti menorah. Kita berbahagia karena lambang gereja kita juga adalah sebuah menorah. Kita lanjutkan di Wahyu 4 ayat 6 sampai 8. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekeliling ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu,
Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nazar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduslah Tuhan, Elohim, yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Saudaraku, keempat makhluk di sekitar tahta Elohim ini disebut kerubim. Juga adalah penyembah Elohim dan makhluk rohani yang menjadi tunggangan Bapa Yahweh. Kendaraannya Bapa Yahweh, ya. Saya mau beri ilustrasi ini. Raja-raja di masa lalu kalau pergi mesti ditandu, ya. Yang nandu raja siapa? Manusia, makhluk hidup kan? Demikian juga dengan Elohim, saudaraku. Elohim ditandu oleh makhluk hidup, yaitu makhluk roh yang namanya kerubim, yang 4 tadi. Bapa Yahweh itu raja, dan ketika ia pergi maka itu seperti ditandu. Siapa yang nandu? Makhluk-makhluk hidup juga, yaitu roh-roh namanya kerub. Bisa memahami hal ini tidak? Supaya jelas saya mau beri tambahan ayat tentang kerub, ya. Di Mazmur 18 ayat 11, ia mengendarai kerub lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Lalu di Mazmur 80 ayat 2, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di sini diulang-ulang beberapa kali bahwa memang Bapa naik di atas kerub. Lalu di Yehezkiel 10 ayat 18, lalu kemudian Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Jadi lebih paham ya sekarang ya, apa itu kerub? Makhluk roh penyembah Bapa, juga adalah tunggangannya Bapa atau kendaraannya Bapa. Bapa itu raja di kerajaan surga. Jika seorang raja mau pergi, maka ia tidak berjalan kaki tetapi ditandu. Yang nandu karena tadi 4 makhluk surga tadi yang namanya kerub, maka makhluk surga tadi standby di hadapan tahtanya Bapa. Paham ya? Standby kayak kendaraan. Kapan-kapan Bapa mau pergi, nah itu. Lalu kita lanjutkan lagi di Wahyu 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Elohim kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Ini adalah bagaimana cara kerubim dan para penatua yang menempati tahta-tahta yang lebih kecil di antara tahta Elohim tadi menyembah. Mereka melemparkan mahkotanya, artinya seketika menyembah tanpa mempedulikan posisi mereka. Begitu menyembah, mahkota dilemparkan. Tidak memikirkan apa-apa yang lain. Mereka itu memiliki posisi yang luar biasa. Di ring satunya Elohim. Tapi ada saatnya menyembah, langsung mahkotanya dilemparkan seketika. Jadi betapa maha kuasanya Bapa dan bagaimana kita harus menyembah ini, kita seperti diberi bocoran di Wahyu 4 ini ya. Kita dikasih tahu tentang
Apa itu surga? Apa itu tahta Elohim atau makhluk rohani yang ada di sekitar Elohim atau ring satunya Elohim? Kita seperti diberi bocoran. Surga itu seperti ini loh, bagi kita yang belum pernah diberi penglihatan atau apapun, membaca wahyu ini membuat kita menjadi lebih berbahagia kan? Karena seperti mendapatkan bocoran, mendapatkan kisi-kisi, oh setidaknya kita bisa membayangkan itu. Kalau diringkas tadi, makhluk-makhluk tadi kalau diringkas, yang namanya ring satunya hadirat Bapa Yahweh itu ya, adalah yang pertama adalah Tuhan Yesua. Jadi Bapa itu punya ring satu yang ada di dekatnya. Nomor satu adalah Tuhan Yesua. Satu roh Tuhan Yesua di sebelah kanan Bapa. Ini terus di Lukas 22 ayat 69. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Lalu yang kedua adalah para penatua. Ini adalah terdiri dari 24 roh. Para penyembah tadi ya. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus. Ini terdiri dari berapa roh? 7 roh. Lalu yang keempat adalah kerubim. Terdiri dari berapa roh? 4 roh. Dengan mengenali siapa saja yang berada di ring satunya tahta Elohim, maka kita juga bisa lebih mudah memahami kata kita di Kejadian 1 ayat 26. Jadi pahami dulu ring satunya Bapa seperti itu. Kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Lalu Elohim berfirman, baiklah kita, kata jamak yang merujuk kepada banyak orang, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita ya. Bapak berfirman, baiklah kita. Kita adalah kata jamak yang merujuk kepada banyak orang. Kita, kami berbeda ya. Kita berbicara di lingkup kita sendiri. Kalau kami itu orang jamak tapi sedang berbicara kepada yang lain. Tapi waktu itu Bapak bilang, baiklah kita mau menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bapak lagi ngomong sama roh-roh yang bentuknya mirip manusia tadi. Saya bacakan Kejadian 1 ayat 26 yang lengkap. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaannya adalah, di antara roh-roh di ring satunya Bapa tadi, siapa yang wujudnya seperti manusia? Hanya ada 2 ya. Yaitu siapa? Tuhan Yesua dan para penatua. Yang lain tadi bentuknya 7 obor, yang 4 kerub. Tapi yang bentuknya seperti manusia adalah 2 tadi, Tuhan Yesus dan para penatua. Itu berarti Bapak berbicara kepada Tuhan Yesua dan kepada 24 penatua tadi. Kata kita merujuk kepada banyak roh di dekat Elohim yang wujudnya seperti manusia, tetapi Alkitab menulis ketika Elohim menciptakan manusia, maka ia menciptakannya sendiri. Jadi Bapak ngomong-ngomong dulu, mari kita menciptakan manusia seturut gambar dan tapi yang menciptakan siapa? Bapa sendiri. Ini juga ada ayatnya di 1 Kejadian ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Elohim diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tentang Bapa yang menciptakan manusia seorang diri ditegaskan oleh firman di Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya.
Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Jelas ya, ini sedikit bocoran surga. Semoga Anda bisa memahaminya. Mari kita lanjutkan dengan Wahyu 4 ayat 10 sampai 11. Di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 itu Tuhan sedang kasih bocoran keadaan di surga saat penyembahan. Keadaannya seperti itu. Para penatua itu seperti mewakili umat Tuhan yang harus siap sedia menyembah. Jadi bagi setiap kita sekarang harus terbiasa menyembah setiap hari. Dan hidup kudus karena itu menjadi syarat menjadi warga surga. Tolong pahami ini penting. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Karena pentingnya penyembahan, saya mau bicara sedikit tentang penyembahan ya. Penyembahan itu tentang pengakuan kebesaran, kesetiaan, kemurahan, dan segala hal baik tentang Tuhan Sang Pencipta. Jadi apapun keadaan hati kita saat kita datang menyembah, ya kita harus berbicara soal kemuliaan Tuhan, bukan tentang diri kita. Inilah real penyembahan. Berkali-kali saat saya mengajak Anda menyembah, saya pasti terus ingatkan kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, yang maha hidup, yang mendengar, yang baik, yang mengasihi kita. Itu harus kita ucapkan, memang itulah real penyembahan. Meskipun saat itu kita sedang termehek-mehek, kita sedang sakit, kita sedang berduka, kita sedang down, apapun itu, tetap kita harus mengakui penyembahan. Itulah real penyembahan. Di Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 tadi itu bocoran surga kepada kita. Nyembah itu ya kayak gitu. Dilemparkan mahkotanya. Seketika dilemparkannya mahkotanya dan mereka menyembah. Tidak peduli lagi posisinya seperti apa, bos atau apapun, letakkan semua. Saatnya nyembah. Akui kebesaran Elohim, kemahakuasaan, kemurahan, dan segala sesuatu yang baik. Itulah real penyembahan. Meski di Wahyu itu banyak menampilkan ayat-ayat tentang masa kesusahan besar, tapi Tuhan tetap memperlihatkan tentang cara menyembah di surga. Ini adalah bocoran kepada kita bahwa Tuhan hanya mengangkat penyembah-penyembah yang sesungguhnya. Ini sebuah peringatan bahwa sulit untuk masuk surga. Jadi jangan main-main. Di Wahyu itu ayatnya sangat berat, isinya tuh mengerikan-mengerikan, tapi Tuhan mendahulukan menyembah itu harus seperti ini. Karena itu menjadi sebuah syarat yang pertama. Saat kita semua bisa seorang menjadi penyembah yang sejati, kita akan ikut pengangkatan sehingga kita tidak perlu mengalami hal-hal yang mengerikan di masa kesusahan besar itu. Itu maksudnya Tuhan. Ini peringatan bagi kita. Memang tidak enak di telinga. Tidak enak didengar di telinga. Tapi memang kenyataannya banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bahkan sangat sedikit dari jumlah yang ada. Dia hanya mengangkat true worshiper atau penyembah-penyembah yang sejati. Yaitu orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya orang yang mengaku beragama Kristen tapi hidupnya serampangan. Bukan. Orang yang mengaku Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku firman ditolak. Menyembah itu bukan masalah pintar nyanyi, suaranya bagus. Bukan masalah pintar berdoa dengan kata-kata yang luar biasa. Bukan masalah kalau di gereja dengan sound yang bagus, penyanyi yang hebat-hebat. Bukan seperti itu. Menyembah adalah yang terpenting ada sebuah keseimbangan dalam menyebut nama Tuhan dan berperilaku
baik. Mulut menyembah, tapi tangan mencuri, hati berkhianat. Itu bukan penyembah yang sejati. Saya ulangi sekali lagi. Penyembahan yang benar adalah sebuah keseimbangan dalam menyebut nama Tuhan dan berperilaku yang baik. Badannya menari-nari menyembah, tapi hidup dalam perselingkuhan. Itu bukan true worship. Menyembah itu hati dan mulut mengagungkan Tuhan dalam hidupnya sebagai pelaku firman. Ya, mulut dan hatinya mengakui Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi hidupnya di kesehariannya juga menjadi pelaku firman. Melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan Tuhan. Tidak ada main-main di hadapan Tuhan. Menyembah yang benar harus ada keseimbangan. Mulut, hati, dan perilaku keseharian. Itulah true worshiper. Itulah yang akan diangkat Tuhan. Itulah yang akan menjadi warga kerajaan surga. Matius 7 ayat 22 ayat 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebagai penutup, saya mau garis bawahi